sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur, bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan barokah di dunia dan juga barokah nanti mendapatkan surga di akhirat. Di pagi hari ini ba'da subuh di bulan Rabiul Tsani, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah, yakni agama Islam dan juga tambah iman dan juga tambah ilmu dan amal, sehingga dengan nikmat besar tersebut kita dapat melaksanakan tujuan hidup, yakni beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang kita amalkan di masjid ini atau dimanapun Bapak berada, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau punya murid, punya santri yang namanya sahabat. Sahabat punya murid, punya santri namanya tabi'in. Tabi'in punya murid, punya santri namanya isbahut tabi'in. Dan selanjutnya sampai kepada kita dengan tingkat muqallidin. Harapannya apa yang kita amalkan baik syariat, kami ulangi, harapannya mudah-mudahan amal kita baik syariat atau tarekat atau juga meningkat yang namanya hakikat, bahkan meningkat namanya ma'rifat. Mudah-mudahan amalan kita sejalan, walau 10%, walau bil usr, walaupun 10%, apa yang kita amalkan itu benar. Dan juga mudah-mudahan untuk motivasi kita bahwa hidup itu adalah ibadah, dan ibadah kita benar, dan kemudian kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal. Yang dikenal namanya doa sapu jagat. Doa apa? Dengaran ala sopan. Doa itu nama buatan orang Indonesia, namanya doa apa? Sapu jagat. Itu berarti kreasi orang Indonesia namanya. Ya, kalau apa itu esensinya, lafadznya jelas, itu dari Al-Quran, yaitu lafadz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama seperti kita punya nama doa kunci langit. Kunci apa? Kunci langit. Tapi di hadis namanya sayyid istighfar. Kita bilangnya kunci langit. Ya, jadi nama padahal sayyid istighfar. Yuk kita bareng-bareng baca sayyid istighfar, karena bila dibaca pada subuh dengan yakin meninggal sore hari pasti surga. Itu artinya. Yuk bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka
waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagaimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik jamaah masjid yang di Baitul Ma'mur, kita buka kembali kitab Surat Tauhid halaman 4. Di syaratnya kitab Mirqatus Suwad caranya Syekh Nawawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi ilmihi fi daril 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mawsuufun bi kulli kamalin munazzahun 'an kulli naqsin laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa al-qadim wa ma siwahu hadisun wa huwa al-khaliq wa ma siwahu makhluqun wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jami'il makhluqati bizzati was-sifati wal af'ali subhanahu wa ta'ala ma yakunu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwa kapan-kapan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah wujudnya, karena pasti wujud, pasti ada. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan barang siapa Allah tidak berkehendak untuk mewujudkan sesuatu, lam yakun, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata, tidak ada daya, aina qudrah wala harakat, tidak ada kekuasaan, tidak ada perubahan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk taat illa billah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, illa billah, atau la isti'anah, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Aliyyi, Allah maha luhur, maha tinggi. Al-Azim, Allah maha agung, ay al-Jalil. Mausufun, Allah yang disifati bikulli kamalin, dengan semua kesempurnaan. Bikulli kamal, dengan kesempurnaan yang sempurna. Semuanya adalah sempurna. Kemudian munazzahun, yang dibersihkan, an kulli naqsin, dari setiap apapun yang dianggap kurang. An kulli naqsin, dari setiap apapun yang dianggap kurang, hina, dan lain sebagainya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul
basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa huwal qadir, dan Allah maka Allah al-qadir, Maha qadir, yakni Maha terdahulu, qadir. Kemudian wa masih hadis, dan selain Allah itu baru hadis. Wa huwal khaliq, dia Allah yang Maha menciptakan, namanya Khaliq. Wa masih makhluk, dan selain Allah, selain Khaliq, namanya makhluk. Wa kalamuhu qadir, dan kalamullah adalah qadir, kalamnya adalah qadir. Kasairi sifati, seperti juga semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadir, semuanya qadir. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala mubayyinun, adalah berbeda di jami'il makhluk, dari semua makhluk-makhluk, bizzat, baik dalam zatnya, wasifat dan sifatnya, wal amal dan pekerjaannya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha luhur Allah, ma yaqul, apa yang dikatakan al-zalimun oleh orang-orang zalim. Maha suci Allah, maha Allah, dari jauh dari apa yang telah diucapkan oleh orang-orang zalim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik. Uluwan kabira, Allah maha tinggi, kabir dan maha besar. Itu teks dari kitab Sulam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karena ini masih mukadimah, masih menjelaskan ilmu kalam, ilmu teori, dengan akidah, keyakinan kita yang disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah apa? Ahlus Sunnah wal, itu kami tekankan. Kita punya akidah namanya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kami mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, kita tahu bahwa di dunia ini sejak mulai bermunculan yang namanya aliran-aliran, maka di situ namanya banyak aliran-aliran yang dikenal, yang memang bermunculan. Prediksi Nabi jumlahnya 73, 72 dianggap sesat, yang satu dianggap benar. Itu kullu bina, kecuali satu wahid. Dan wahid ini ma'ana alil ashabi, dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulangi, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya mereka semua menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena yang selamat itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di awal disampaikan sya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ada Allah yang menggerakkan, yang berkehendak, yang kudrah terhadap makhluk sesuatu yang ada di dunia ini. Maka kita harus yakin tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah. Sehingga wa malam yasha, kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak mungkin terjadi. Ini kelasnya sudah naik, kelas namanya hakikat. Apa namanya? Karena esensi dari hakikat adalah kita diberikan cahaya oleh Allah, dan cahaya itu nur Allah. Dengan nur Allah yang ada di dalam hati kita, menghujam hati kita, kita yakin. Apa yakinnya? Tidak ada sesuatu gerakan atau bergerak
tidak ada sesuatu yang diam kecuali yang gerak itu digerakkan oleh Allah, dan yang diam itu didiamkan oleh Allah. Ya, itu. Contoh kita yang gampang. Maaf ya, bawa kendaraan. Kadang kendaraan itu adalah kita menuju jalan yang sempit. Kita bawa kendaraan roda 4. Diperkirakan informasi GPS itu 5 kilo. Yang bila dilalui oleh kita ini, kalau ada mobil dari sana arah ke sini, kita kelabakan. Jadi masalah. Sempit jalannya, hanya satu kendaraan dapat saja. Bisa bayangkan Bapak, gimana nanti ini baru dicor tinggi, di pinggirnya belum selesai, tinggi di depan itu perkiraan 5 kilo ini, udah pikiran udah kalut. Gimana di tengah ada mobil dari sana ke sini. Coba perhatikan oleh kita. Pernahkah kita begitu lagi jalan itu di jalan yang sempit ada mobil mau ke sini? Itu jarang terjadi. Anehnya begitu kita mendapatkan satu kira-kira bisa peruis, bisa berhadapan atau bertemu dengan klien, itu ada tempat yang kira-kira bisa kita mungkin. Padahal prediksi kita sempit ini jalan. Artinya apa? Jadi kita bergerak, kita berjalan, kita beraktivitas, kita beramal itu digerakkan oleh Allah. Yakin yang sebelah sana mau ke sini itu juga digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah. Ada aja itu. Nanti jangan berangkat dulu, ada Pak Haji, itu mungkin tidak. Dalam hatinya pasti ada. Ada aja diam di sana. Entah kenapa, ada aja. Entah ada yang telepon, akhirnya berhenti dulu, pasti ada. Jadi wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah karena wa ma lam yasha lam yakun. Tidak mungkin sesuatu terjadi, gerakan kita, perubahan kita, amalia kita, kecuali digerakkan oleh Allah. Dan tidak mungkin diam kecuali didiamkan oleh Allah. Yang gampang, tidak mungkin orang hidup kecuali dihidupkan oleh Allah. Itu yang gampang dia. Tidak mungkin orang itu bisa mati kecuali dimatikan oleh kehendak Allah. Jelas. Maka wiridan itu tepat dari Rasul. Ada kalimat yaitu yuhyi wa yumiit. Di awalnya astagfirullahaladzim alladzi wal hayyul atau hayyul. Ada yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Artinya gerak kita, ini geraknya, gerak kita semua orang kita ini yang jumlahnya mifsal itu kurang lebih 360. Ini namanya bahasa ros-rosan mifsal. Ini ada 360. Itu bergerak digerakkan oleh Allah. Maka dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa kehendak. Sudah itu. Tidak mungkin diam kecuali diamkan oleh semua seperti itu. Ya, itu masya Allah ka wa ma'lam yasha lam yakun. Yakini itu udah kelasnya udah kelas hakikat, tapi enggak apa-apa. Karena jangan dulu hakikat sebenarnya kalau kita tidak bersyariat. Apa namanya? Maka urutannya kelasnya 1 kelas syariat, 2 kelas tarekat, 3 kelas hakikat, tinggi lagi ma'rifat, itu tinggi lagi. Gambaran yang mudah takut ya sulit gitu. Kalau kita ingin menemukan atau memiliki mutiara yang di dasar lautan yang paling dalam, pertama yang harus kita lakukan adalah pasti naik kapal laut. Gimana? Naik perahu dulu, Pak. Dan sampai naik perahu juga harus berjalan itu perahu ke tengah lautan. Dan di sana
kita harus menyelam di dasar laut dan baru bertemu dengan mutiara di dasar laut. Ada 3 tahapan. Pertama naik perahu, itu namanya syariat. Apa namanya? Maka disebut wasyariatul kasafinatin. Dianalogikan bahwa syariat seperti perahu. Kenapa? Ini harus bersari. Dan kita ingin menyelam, mencari mutiara laut, selalu pakai alat. Apa namanya? Alat penyelam. Nggak bisa kita langsung menyelam berapa jam di bawah tanpa alat. Dan alatnya itu namanya torekat. Apa namanya? Dan syariat contoh yang mudah, sholat 5 waktu. Ibadah, puasa, ibadah. Kemudian kita mengatakan apa itu diantaranya yang terkenal itu bisa muraqabah, mujahadah, gitu ya. Di dalamnya ada zikir. Kemudian baru kita ketemu namanya apa? Hakikat, yaitu yakin dengan nur dari Allah, cahaya Allah, tidak ada sesuatu gerak berubah, beramal kecuali qudrah iroda Allah. Tidak setiap diam berhenti diam kecuali yang didiamkan oleh Allah. Bisa paham ya? Itu yang gampang aja dulu, yang sulitnya nanti juga. Karena kita yasir wala tu'asir, permudah jangan dipersulit. Sudah paham ya? Kalau dengan perahu, alat penyelam, kemudian ke bawah dapat apa? Maka masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak terjadi juga kecuali kehendak Allah. Jalan. Udahlah kita semangat sesuai dengan syariat. Kalau sudah tepat ikhtiar, sudah upaya sudah tepat, kita tawakal, yakinlah bahwa itu semua nanti hasilnya kehendak Allah. Kalau terjadi, kalau tidak juga kehendak yuhyi wa yumiit. Selanjutnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan untuk mendapatkan pertolongan Allah illa billah, kecuali melainkan dengan sebab isti'anah, pertolongan Allah Subhanahu. Ini bacaan yang harus ditempatkan kepada ketika siapapun kita mendengar suara azan, baik laki-laki atau perempuan, ketika dikumandangkan lafaz hayya 'alas shalah. Allah, hayya 'alas shalah. Jawab. La haula wala taatkan salat. Makanya banyak isti'anah. Tidak ada daya ya Allah, tidak ada kekuatan ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah kami bisa melaksanakan ibadah. Sholat dipanggil dengan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, kemarilah sholat. Hai wahai saudara-saudara, sholat. Bapak jangan apa? Ya Allah, insya Allah dusun. Halo, jenderal manggil kopral, maaf Pak ya, insya Allah gak bisa, harus tidak boleh lapar insya Allah, walaupun logika benar tidak? Kemarian insya Allah Pak, benar tidak? Benar, tapi enggak benar. Logika memang ya agak tepat sih, tapi ternyata kita punya keyakinan, punya akidah al-sunnah wal jamaah. Ketika dipanggil untuk beribadah, jangan ngomong insya Allah. Tapi kalau ada perjanjian ngomong apa? Insya Allah. Walati yasha Allah itu di surat Al-Kahfi. Usahakan kita membaca ketika ada perjanjian, ada insya Allah. Tapi ketika dipanggil oleh Allah, tetap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Bahkan ini menurut keterangan dari kanjeng Rasulullah Muhammad SAW bahwa ini adalah daun min dawai tis'in wa tis'ina dawa, obat dari 99
penyakit. Berapa? 89 dulu. Mulai dari pusing sampai apa? 7 keliling alam dan lain sebagainya. Ternyata obatnya dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau minum obat apa itu obat namanya, tolong baca itu bismillah. Dapat apa? Lanjut la haula wala illa billah. Itu udah jadi obat. Bahkan ini tanaman surga. Apa namanya? Tanaman surga. Gorosul jannah. Diramai dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, kita sering-sering baca itu. Ibarat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Obat sudah. Yang hadir punya penyakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Wis kering resu bae halo. Ya kalau sakit baca lagi dulu. Ingat ya. Ada dari para ulama baca dulu. Ini benar. Tapi dari ini obat. Baca la haula wala ajalla wala. Mausufun bi kulli kamalin. Allah itu disifati dengan sifat kamal, kesempurnaan. Ya, kita harus yakinlah. Jangan sampai dulu tentu, nggak bisa Pak. Kita sering ngomong orang mah belum tentu masuk surga. Ayo ngomong enak baik, belum bisa Pak. Ada kan gitu, udah ngaji aja kemana-mana, kayak tentu masuk surga. Saya ulangi ya, itu kalimat yang melecehkan. Ngaji kemana-mana, Jumat di sana, Kamis di sini, Sabtu di sana, terus muter aja, kayak tentu masuk surga nih, kayak surga nih Bapak ini. Halo, gimana jawabnya? Dijawab gimana? Hah? Biar kalah dia. Gimana jawabnya? Pakai logika lagi. Kalau orang pakai logika, kita jawab logika. Kita jangan kalah dengan omongan yang sering menyepelekan orang amal yang sedang beramal. Jawabannya, saya jawab. Kalau Anda mengatakan yang ngaji aja belum tentu surga, apalagi saudara. Halo, ya lebih beres tuh. Ada akal itu, apalagi sih begini katakan. Itu kita yang ibadah. Dan ini lagi logika. Tapi dalam keadaan kita tidak boleh sebenarnya. Karena apa? Allah itu sempurna. Sudah, kesempurnaan tidak mungkin ada celah sedikit pun, sebiji jarah tidak ada. Pokoknya Allah sempurna. Pokoknya wal usri innal insana lafi khusrin illa. Demi masa manusia rugi semuanya. Oranglah kita untung, nggak bisa. Illa alladziina hanya orang beriman dan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, tawassaw inilah orang yang beruntung. Yang semua tidak itu rugi, sudah yakin. Barangkali itu mah itu aja, nggak bisa, harus yakin. Jadi yang tidak beramal soleh rugi, udah jelas yakin. Cuma jangan ya kayak itu, jangan somse apa namanya, berarti wahai yang rugi semua, nggak boleh gitu. Sombong namanya. Ini namanya akidah, keyakinan ya, keyakinan. Kemudian selanjutnya munazzahan kulli naqs, dibersihkan dari setiap kekurangan-kekurangan. Jelas itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyamai Allah. Kita aja disamakan dengan orang yang jelek tak terima. Halo, itu yang gampang aja lah. Ya. Kita membuat sesuatu karyanya enggak bagus, ya Allah. Ini karya siapa ini? Si Anu, iya kayak si gawe, nggak terima gitu. Paham ya? Udahlah itu, nggak boleh Pak, disama-samain gitu. Ya, nggak bisa. Istri kita aja disama-samain sama orang nggak terima, halo, lah iya lah Pak. Gimana? Coba sih sama-samain. Apalagi direndahkan, waduh, ngamuk. Bisa.
Udah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu namanya kalau ilmu teologi Asy'ariyah sifat 20 namanya apa? Mukhalafatul lil hawa. Apa namanya? Mukhalafatul lil hawa, berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya. Sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya lagi wa wasami wal basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Awas, melihat Allah bukan dengan mata, mendengar Allah bukan dengan telinga. Kita mendengar dengan telinga, Allah bukan dengan telinga, dengan zatnya. Jangan disamakan. Walaupun dia sama-sama mendengar, beda zatnya. Hati-hati. Kita punya perbedaan. Laisa kamitslihi syai'un. Sudah ada di awal. Maka nanti sifat 20 itu ya secara tekstual ya kita juga punya. Punya kan? Allah mendengar, kita juga, tapi kan beda gitu kan. Jadi untuk sekaligus meyakini kita bahwa memang batu itu ya batu, tapi kan beda Pak. Batu buat fondasi dengan batu mutiara beda tidak? Batu Kalimaya aja ramai kemarin. Artinya nilai Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu manusia, tapi kan beda, gitu ya. Agungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bila ada kesulitan baca salawat ya, baca salawat. Allah salawat itu akan ya sebagai solusi ya secara ilmiah ya. Tapi tetap begitu niat tetap nilai pahala ya. Jangan saya niat salawat untuk solusi, nggak boleh ya. Niat tetap nilai otomatis nanti. Jangan terlalu dusun ya. Tahu dusun? Ya bahasa itu kedawar ya. Ya, kenapa Anda tahajud? Saya ini banyak kesulitan. Langsung usolli sunnatat tahajudi li kesulitan. Nggak bisa. Tetap nilai selesai baru Allah itu. Jangan terlalu ya dusun namanya. Nggak boleh ada aturan. Kemudian wal qadim, Allah itu qadim. Ya jelas Pak ya. Ya maka kalau ada orang yang punya Tuhan yang tidak qadim itu nggak nyambung gitu ya. Masa Tuhan dibuat sendiri? Nauzubillah min. Masa kalah sama yang nyeblak? Ini gitu. Masa Tuhan dikemocengin, apa kemoceng? Diusap-usap, dicet, waduh udah nyambung. Buta mana ya? Picak nanya, pangeran buta, udah nyambung ya, paham ya? Ini maksudnya begini, saling mendengar, melihat